Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to English Lesson with Ustazah Fira. How are you today? I hope everything is fine. Stay safe and stay healthy guys. Before we start our study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang aktivitas. Nah, pada minggu ini kita akan belajar tentang menanyakan suatu aktivitas dan kebiasaan. Kalian bisa lihat di halaman 52. Poin D, writing. Kita akan belajar tentang yang pertama, for asking habituation atau menanyakan kebiasaan. Yang kedua, for asking someone do atau menanyakan apa yang dilakukan seseorang. Dan yang ketiga adalah for asking ongoing activities, menanyakan aktivitas yang sedang berlangsung. Nah, setelah pembelajaran pada hari ini, Ustazah harapkan kalian bisa menanyakan kebiasaan, apa yang sedang dilakukan seseorang, dan aktivitas yang sedang berlangsung dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, number 1. For asking habituation atau menanyakan kebiasaan. Nah, rumusnya adalah do plus they, we, I, you supaya kalian lebih hafal. Jadi bisa kalian baca they, we, I, you plus verb one atau kata kerja bentuk pertama. Jadi, untuk menanyakan suatu kebiasaan, kalian menggunakan kata pertama adalah do. Nah, do itu apabila subjeknya they, mereka, we, kita, I, saya, atau you, kamu, plus verb one atau kata kerja bentuk pertama. Yang kedua, apabila subjeknya adalah she, dia untuk perempuan, he, dia untuk laki-laki, it, dan name atau nama seseorang, maka pasangannya adalah does. Does plus she, he, it plus verb 1. Example, contohnya, Abbas, do you have lunch? Di sini dia menggunakan do plus you. Nah, kalau you itu pasangannya pasti do, karena di situ kalian milih they, we, are, you, pasangannya do. Disambung dengan verb one, lunch adalah verb 1, kata kerja bentuk pertama. Lunch atau makan itu merupakan kata kerja atau aktivitas. Nah, karena pertanyaannya do, maka Willy menjawab yes, I do atau no, I don't. Karena menyesuaikan dengan pertanyaan. Kalau do, jawabannya juga do. Yang kedua ada for asking someone do, menanyakan apa yang dilakukan seseorang. Nah, pada nomor 2 ini ada 3 rumus. Rumusnya sama, tetapi yang membedakan adalah subjek. Apabila subjeknya they, mereka, we, kita, I, saya, you, kamu, itu menggunakan what plus do plus subjek they, we, I, you plus do plus adverb. Adverb itu keterangan. Example, contohnya Sally, what do they in the afternoon? Apa yang mereka lakukan di siang hari? Nah, Sally itu menggunakan mereka. Kalau mereka, subjeknya mereka itu menggunakan what plus do plus subjek they, we, I, you plus do plus adverb. Jadi di sini Sally menggunakan what, do, they, do in the afternoon. Afternoon itu adverb keterangan. Terus Isna menjawab, they do their homework. Ingat, kalau pertanyaannya menggunakan do, jawabannya juga harus menggunakan do. Selanjutnya, apabila subjeknya she, he, it, dan name atau nama seseorang, itu rumusnya adalah what plus does plus subjek she atau he atau name atau it plus do plus adverb. Jadi rumusnya sama, tetapi yang membedakan di sini menggunakan does. Example, Ita, what does Safa do in the morning? Nah, di sini dia menggunakan subjeknya adalah Safa. Safa itu nama orang, berarti dia menggunakan rumus what plus does plus nama plus do plus adverb.
adverb itu keterangan. Di sini keterangannya adalah in the morning, di pagi hari. Kemudian Irina menjawab, she reads Al-Quran, dia membaca Al-Quran. Selanjutnya kita akan belajar tentang for asking ongoing activities, menanyakan aktivitas yang sedang berlangsung. Nah, kalau sebelumnya kita menanyakan kegiatan tetapi tidak berlangsung saat itu juga, in the morning, in the afternoon. Nah, saat ini kita akan belajar menanyakan aktivitas yang sedang berlangsung, berarti yang sedang dikerjakan saat itu juga. Ada rumusnya juga, bergantung pada subjek. Apabila subjeknya itu they, we, you, biasanya kan they, we, are, you. Tapi di sini I itu terpisah, berarti hanya they, we, you. Maka rumusnya adalah what are plus subject they atau we atau you plus doing plus adverb. Example, contohnya Sally, what are you doing in the bedroom? Apa yang sedang kamu lakukan di kamar mandi? Isna menjawab, I clean the bedroom. Nah, di sini kan menanyakan apa yang sedang. Berarti what are plus you itu subjeknya adalah you, terus doing plus adverb atau keterangan. Selanjutnya adalah apabila subjeknya she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it atau name. Nah, maka rumusnya adalah what is plus subject, kalian pakai she atau he atau it atau name, dan doing plus adverb. Example, contohnya Ita, what is Safa doing in the garden? Apa yang sedang Safa lakukan di taman? Nah, di sini menggunakan Safa. Safa itu menggunakan nama orang. Maka rumusnya yang dipakai adalah what is plus subject plus nama plus doing plus adverb. Nah, kalau misal kalian ganti subjeknya adalah she, tinggal kalian ganti saja. Safa menggunakan jadi she. What is she doing in the garden? Atau kalian bisa ganti menjadi he. What is he doing in the garden? Maka jawabannya adalah she is watering many flowers. Rumus yang terakhir adalah apabila subjeknya I atau saya. Adalah rumusnya what am plus I plus doing plus adverb. Example, Zalsa, what am I doing in the dining room? Nah, kalian tinggal mengikuti rumus saja di sini. Hanya mengganti adverbnya. Misalnya dining room, atau misalnya kitchen, atau in the garden. Nah, tinggal mengganti keterangannya saja. Seperti itu. Terus di sini Yani menjawab, you are having a breakfast. Kamu sedang makan pagi. Atau misalnya ada soal what am doing in the garden. Nah, kalian lihat di sini rumusnya ada what am plus doing plus adverb. Jadi kalian isi jawabannya adalah I. What am I doing in the garden? Seperti itu. Jadi kalian tinggal menghafal atau memahami rumus-rumusnya saja. Coba sekarang kalian lihat di halaman 54, text 5. Yang A, complete this sentence with do or does. Jadi kalian disuruh melengkapi kalimat itu dengan do atau does. Nah, kalian lihat di rumusnya yang tadi ya. Berarti di sini adalah menanyakan kebiasaan. Coba kalian buka rumus menanyakan kebiasaan. Ustazah contohkan. Nah, nomor 1 itu adalah what they do in the afternoon. Kata kunci di sini adalah they. Coba kalian lihat di rumus menanyakan kebiasaan. They itu termasuk they, we, are, you. Berarti menggunakan rumus yang do. Maka jawabannya adalah what do they do in the afternoon?
afternoon, apa yang biasa mereka lakukan di siang hari? Nah, selanjutnya coba kalian kerjakan dari nomor 2 hingga 5. Ingat ya, cari kata kuncinya dan temukan di rumus menanyakan kebiasaan. Selanjutnya, kalian lihat di poin B. Complete this sentence with is, are, or am. Berarti kalian isi is atau are atau am. Kalian bisa lihat rumusnya itu ada di menanyakan aktivitas yang sedang berlangsung. Ustazah contohkan nomor 1. What titik-titik you doing in the kitchen? Lihat subjeknya adalah you. Maka menggunakan rumus what are plus subject Dewi you plus doing plus adverb. Jadi jawabannya adalah what are you doing in the kitchen? Selanjutnya nomor 2, 3, 4, 5 kalian kerjakan sendiri dengan melihat rumus menanyakan aktivitas yang sedang berlangsung. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Thank you for your attention. Sebelum menutupnya, kita baca hamdalahin. Alhamdulillahirabbil alamin. See you in the next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.